Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimina al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya ibadah bisa kita kerjakan dengan baik. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita berada di bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, di mana pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita masih berada di mata rantai yang cukup panjang tentang sebuah karakter yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, yaitu sifat kesabaran. Dan kita sengaja membahas ini cukup panjang lebar, dan khususnya kita ambil dari kitab Uddatus Sabirin karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan beberapa referensi yang lain. Karena sebagaimana kita telah jelaskan bahwa sifat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang hamba. Artinya kita butuh sifat ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kalau pakai bahasa penekanan, karena tidak ada hari tanpa kesabaran, tidak ada pekan tanpa kesabaran, tidak ada bulan tanpa kesabaran. Kita sangat butuh. Sedangkan di sisi lain, mayoritas kita nggak pernah belajar tentang kesabaran secara detail. Makanya nggak pernah berhasil, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sabar bukan hal baru dalam hidup kita, dan bukan hal baru
yang menyapa telinga kita. Tapi kalau kita renungkan dari dulu sampai sekarang secara umum, kita hanya mendapatkan keterangan general. Bahkan bukan hanya general, kita hanya seringkali dapat nasihat, sabar ya mas, sabar ya mbak, bro lo harus sabar, sabar sis. Tapi definisi, lalu duduk persoalan, lalu bagaimana, dan hakikat, itu seringkali yang mendengar belum tahu. Bahkan yang menyampaikan pun belum tahu juga. Makanya seringkali nggak efektif. Padahal kita tahu bahwa ulama menulis buku khusus tentang masalah sabar. Ulama membahas sabar itu panjang kali lebar. Makanya hasilnya beda. Mereka bisa melewati masalah dengan kesabaran, kita sering gagal walaupun sudah tahu harusnya kita sabar. Tapi lagi-lagi sebagaimana kaidah dalam ilmu usul, al-mujmal la yu'mal, sesuatu yang general itu nggak bisa diamalkan. Kita butuh perincian. Sama seperti orang yang baru masuk Islam disuruh lo harus sholat, lo harus sholat, kamu harus sholat, Anda harus sholat. Tapi nggak pernah dijelasin sholat tuh gimana gitu loh. Mulainya dengan apa, berapa rakaat, bacaannya apa, lalu tata cara seperti apa. Maka dia mau dinasehatin 1 tahun juga gak akan bisa sholat. Kenapa? Karena perintah atau nasihat sholat seperti di atas itu nasihat secara general. Anda harus sholat. Sesuatu yang general itu butuh perincian dalam ilmu usul fikih. Butuh bukan hanya ilmu usul fikih ya, dalam kehidupan butuh perincian. Gimana caranya? Nah begitu juga dengan sabar. Oleh karena itu kita sengaja membahas cukup panjang tentang kesabaran karena setiap hari kita butuh akan ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan coba mengkaji dengan segala keterbatasan kita sebuah konsep di dalam Al-Quranul Karim yang saking pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyampaikan bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 3 kali, tapi 4 kali di dalam Al-Quran. 4 kali. Dengan kalimat yang sama. Jadi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 4 kali. Sebagai pesan bahwa ini konsep yang sangat penting. Allah SWT, dan ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin. Allah SWT menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 5, Luqman ayat 31, Saba ayat 19, dan Asyura ayat 33. Allah menyatakan, Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika la ayat. Inna fi dzalika la ayat likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah
bagi setiap orang yang memiliki dua sifat, sabar dan syakur. Untuk setiap orang yang sangat sabar, senantiasa sabar dan senantiasa bersyukur. Sangat sabar dan sangat bersyukur. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa fahadhihi arba'u mawadhi'a fil Quran. Inilah 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang dibaca atau yang ada dalam kehidupan, yang disaksikan, yang ditemui di dalam kehidupan. Innama yantafi'u biha ahlu sabar wa syukur. Yang bisa mendapatkan manfaatnya hanyalah ahli sabar dan syukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang dapat memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menarik kan? Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa hidayah itu harus dipelajari. Kebahagiaan itu harus dipelajari. Karena kalau kita nggak belajar, susah kita memahami ini. Bahkan mungkin nggak akan bisa kita memahami ini. Banyak di antara kita memahami atau mendengar bahwa untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang dibutuhkan hanya kecerdasan. Kalau lo nggak cerdas, lo nggak bisa manfaatkan apa yang lo punya. Ada juga mengatakan untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya pengalaman, misalnya begitu. Ada yang mengatakan untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya modal, misalnya harus punya network, harus punya uang. Itu nggak salah juga. Tapi kalau kita mau berbicara secara utuh, sehingga setiap episode kehidupan kita mampu memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu nggak cukup hanya dengan kecerdasan. Itu tidak cukup hanya dengan kepintaran. Itu tidak cukup hanya dengan pengalaman. Itu tidak cukup hanya dengan status sosial. Kita butuh 2 sifat, sabar dan syukur. Dan itu kalau kita nggak baca Quran, nggak akan ngerti kita.
Kalau kita nggak mengkaji Al-Quran, nggak akan paham. Makanya coba tanya diri kita, siapa di antara kita yang sudah pernah dengar konsep seperti ini dengan referensi yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Makanya bayangin gak sih kalau hidup itu tanpa Quran tuh bermasalah besar. Makanya kalau hidup itu hanya membutuhkan kecerdasan, Bani Israel itu tidak perlu diutus atau diutuskan para nabi. Justru nabi terbanyak di Bani Israel. Padahal mereka adalah bangsa tercerdas di dunia. Bangsa tercerdas di dunia. Kalau kecerdasan cukup menuntun manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat, nggak perlu deh, suruh mikir aja. Gimana cara? Mikir, kan gitu. Diutusnya para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul terbanyak di Bani Israel, itu menunjukkan bahwa Anda nggak akan bisa bahagia kecuali dengan wahyu. Anda nggak mungkin bisa bahagia dan berhasil dunia akhirat kecuali mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dan salah satu konsep mereka adalah bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, itu tidak cukup direspon dengan kecerdasan atau dipahami dengan kecerdasan, dimengerti dengan critical thinking atau pengalaman. Kita harus jadi orang yang sabar. Dan kita harus jadi orang yang bersyukur. Baru bisa mengambil pelajaran. Gak akan bisa. Dan kalau teman kita bisa, orang terdekat kita bisa, suami kita bisa, atau istri kita bisa, itu pun bukan otomatis kita juga ikutan bisa. Enggak. Kita punya istri yang bersabar dan bersyukur, dia akan dapat. Kita enggak. Padahal ujiannya sama. Masalahnya sama. Cobanya sama. Kita stres, dia bahagia. Kenapa? Karena dia punya dua sifat itu, kita enggak. Ini bukan uang. Ilmu Allah tuh mahal. Gitu loh. Ini bukan popularitas. Ini bukan kekuasaan. Bahkan ini bukan ilmu dunia. Ilmu dunia kita punya sahabat yang cerdas, kita ke bawah-bawah. Beneran. Kita ikut cerdas cermat. Gitu. Nilai fisika kita 3, kimia kita 2,5, biologi 4. Cuman teman kita kimia 9,9, fisika 10,5, bayangin. Saking bingungnya tuh guru mati fisika, ngeliat nih anak kok jadi 10,5 dari 10. Gitu lah. Biologi 10. Penyisihan, perempat final, semifinal, final. Yang jawab dia doang. Kita didiskualifikasi enggak? Enggak, kita ikut masuk. Walaupun yang jawab dia doang. Nanti ketika dapat emas, kita ikut ke podium nggak? Ikut. Dapat piala? Dapat. Padahal yang pinter siapa? Dia, bukan kita. Tapi kita ikut-ikutan.
Ini nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kita lihat fenomena Nabi Nuh dan istri. Itu kan pelajaran mahal. Nabi Nuh dan anak alaihi salam. Nabi Lut dan istri alaihi salam. Nabi SAW dengan pamannya Abu Lahab. Satu darah. Paman keponakan. Keponakannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pamannya tabbat yada abi lahabiw wa tabb. Kontras. Gak bisa. Karena keponakan punya kesabaran dan syukur, pamannya gak punya sama sekali. Ini pelajaran. Gak bisa kita andalkan pihak lain. Kita harus berjuang dengan taufik Allah masing-masing. Makanya kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amal ibadahnya lelet, tidak bisa diakselerasi dengan nasabnya yang tinggi. Gak bisa. Artinya kalau ibadahnya berantakan, walaupun dia punya keutamaan, punya privilege dari segi nasab, keturunan, anak siapa, keponakannya siapa, atau gak bisa. Termasuk ini, yang bisa memanfaatkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan keseharian. Hanya orang yang punya sifat sabar dan bersyukur. Kita nggak punya dua sifat ini, mau ngaji puluhan tahun, nggak akan bisa. Mau deket sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, nggak akan bisa. Jangankan dekat sama Ustadz. Istrinya Nabi Lut, pasangannya Nabi alaihissalam, gak bisa. Abu Talib kurang dekat apa dengan Rasulullah SAW? Gak bisa. Ini yang jadi bro. Kalau kita ingin berhasil, jamaah, likuli sabbarin syakur. Inna fi dzalika la ayat likulli sabbarin syakur. Itu poin. Jadi untuk bisa memanfaatkan ayat Allah, nggak cukup hanya gue udah ngerti. Makanya kan salah satu nasihat atau teguran atau masukan yang kesannya benar tapi nggak efektif apa? Kan lu udah ngerti gitu loh. Kan kamu udah paham. Bukan tentang paham seringkali. Jangan samakan dengan kotak-kotak lain. Seringkali sebagian mungkin memang nggak paham. Tapi nggak usah terkejut kalau yang sudah paham ternyata gagal dalam kehidupan. Karena intinya bukan pemahaman semata. Tapi dia mau sabar nggak memperjuangkan pemahaman tersebut. Dia mau bersyukur apa tidak?
Kalau dia nggak mau sabar, nggak bersyukur, mau ngerti, mau paham, mau hafal, mau hafalannya sudah distorkan, nggak ada gunanya. Bukan kita yang menjudge, kita mah bukan siapa-siapa. Allah dalam 4 ayat subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi dzalika la ayat likulli sabarin syakur. Makanya terkesan tuh gampang, kok nggak bisa-bisa? Kan aku udah paham, aku kan udah ngerti, aku kan udah ngaji. Yang jadi masalah seringkali bukan ngajinya. Tapi ketika Anda ngaji, Anda bersyukur apa enggak? Ketika Anda dapat ilmu, Anda bersyukur apa tidak? Lalu Anda bersabar apa tidak? Begitu tidak ada syukur dan sabar, selesai. Makanya Imam Abu Hanifah kan mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan ilmu seperti ini dan kedudukan seperti ini, derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena bersyukur, kata beliau. Padahal beliau salah satu orang paling jenius di dunia pada saat itu. Tapi beliau tidak mengatakan ini karena kejeniusan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena kekuatan hafalan saya. Enggak, bersyukur. Kenapa? Beliau ngerti, ulama kan ngerti ayat. Ini bukan tentang kecerdasan. Fir'aun cerdas nggak ada gunanya. Namrud cerdas nggak ada gunanya. Korun cerdas nggak ada gunanya. Korun hafal kitab suci nggak ada gunanya. Karena intinya bukan cerdas nggak penting, hafal nggak penting, itu penting semua. Tapi kalau nggak dikunci dengan 2 sifat ini, kenyataan mengatakan demikian. Makanya hadirin Allah muliakan. Makanya kan kenyataan di kehidupan, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak sabar, begitu datang ujian, kita hanya melihat dari sisi masalah. Sebanyak ilmu kita, kalau kita nggak bersyukur, begitu kita diberikan nikmat, kita hanya melihat dari sisi kekurangan. Kan itu. Jadi nggak ada gunanya itu ilmu. Nggak ada gunanya. Kan demikian. Ketika kita lagi susah atau ketika kondisi lagi susah misalnya, orang yang nggak sabar itu kan langsung, kenapa sih hidup gue gini-gini amat gitu loh. Si amat aja nggak gini-gini, kan selalu berpikir, kok gue apes banget segala macam. Tapi kalau orang yang bersabar dan bersyukur, begitu kondisi berat, dia akan melihat ayat-ayat Allah. Ketika kondisi berat, dia akan introspeksi diri. Oh, mungkin ternyata selama ini saya banyak bergantung pada gaji, bukan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dia bisa berpikir bahwa walaupun uang lagi nggak ada, tapi rezeki itu bukan hanya uang. Iman itu rizki, alhamdulillah Allah masih saya kasih iman. Keluarga itu rizki, alhamdulillah keluarga ada, baik-baik. Anggota tubuh yang sehat itu rizki, saya masih fit. Bisa ngaji itu rizki, saya masih bisa datang kajian rutin. Jadi dia bersyukur. Lalu nanti dia kembangkan lagi, oh ini cara Allah mengajarkan saya arti tawakal. Saya lagi didik untuk qanaah, tapi terus berusaha dan berjuang.
oh ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan saya merubah gaya hidup dan melatih kemampuan beradaptasi dan terus untuk berdoa dan beristighfar. Jadi kondisi susah itu jadi solid orang. Kenapa? Dia ngelihat tanda-tanda itu. Dia melihat pesan-pesan itu. Dia melihat ayat-ayat tersebut. Ketika rencana gagal, padahal udah tersusun rapi, ternyata kendala, batal, dan yang diinginkan tidak terjadi. Orang yang nggak sabar hanya melihat itu sebuah kegagalan. Hancur, marah-marah, cari kambing warna hitam, semua disalahin sama dia. Kan begitu. Antum pernah nggak sih jalan sama orang di mobil, dia nyupir, lalu dia sebel sama supir angkot di depan, antum yang domelin, ya itu begitu. Hubungan sama gua apa ya? Gitu. Jadi kita yang diomelin sama dia. Itu padahal temen. Bayangin gak sih kalau istrinya di samping? Gitu loh. Jadi semua diomelin sama dia. Kenapa? Gak sabar. Bukan gak tahu dalil. Ada sebagian orang tahu dalil. Masih. Pulang kajian masih suka macet gak di parkiran? Oke, masih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Masih suka ngedumel gak? Nah itu. Insya Allah masih. Insya Allah masih itu loh. Wadah astagfirullah itu. Padahal beberapa bulan ini materinya tentang sabar. Begitu keluar, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangin. Astagfirullah. Kenapa? Ya itu. Ini kan berarti bukan tentang memahami. Baru aja kaji. Itu kan masih fresh from the oven kan. Tapi begitu kita nggak melatih kesabaran dan bersyukur, makanya jangan-jangan kita kurang bersyukur kita dapat ilmu. Jangan-jangan kita kurang bersyukur atas nikmat kita pada hari ini. Karena orang yang bersabar dan bersyukur beda. Ketika terjadi kegagalan atau kendala atau masalah atau macet, pernah nggak sih kita berpikir misalnya karena macet gitu, mungkin Allah sedang menyelamatkan saya dari sesuatu yang saya nggak tahu. Gitu loh. Jadi demikian. Dan seringkali ketika kita gagal hari ini, atau kita gagal di suatu hari, H plus 1 tahun, H plus 2 tahun, H plus 3 tahun, kita baru sadar, oh ini maksud kenapa Allah gagalkan saya 3 tahun lalu. Dan akhirnya kita bersyukur. Tapi terkadang pengalaman kayak gini bukan 1-2 kali. Tetap aja begitu ada kejadian baru, ngomel. Setiap ada kejadian baru, kesel. Berarti kan kita nggak mensyukuri pengalaman dan ilmu yang sebelumnya. Wajar akhirnya kita gagal lagi. Itu loh hadirin. Adapun orang yang sabar dan bersyukur, dia akan bisa ngebaca. Ilmu saya sebagai manusia terbatas. Sedangkan ilmu Allah dan pengaturan Allah maha sempurna. Lapang dia. Lapang. Dan itu real. Itu real. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Ketika sakit misalnya,
sakit tuh buat kita lemah, aktivitas terganggu, banyak rencana tertunda bahkan berantakan. Orang yang nggak sabar dan nggak bersyukur pasti protes, marah, kesel, capek begini terus. Tapi orang yang sabar dan bersyukur akan mengatakan, sakit ini akan membuat saya sadar betapa mahalnya nikmat sehat. Allah kasih sakit saya 2 tahun ini. Dan Allah kasih saya sehat 32 tahun. Misalnya dia usia 34. Saya harus mensyukuri 32 tahun. Nggak pantas saya komplain karena 2 tahun, sedangkan Allah udah kasih 32 tahun. Nggak jadi komplain. Ingat bersyukur. Semua tuh demikian jemaah. Akhirnya bukannya energi diarahkan ke marah-marah, ke komplain, lebih ke muhasabah. Jangan-jangan selama ini saya bisa bangun pagi, bisa jalan, bisa makan apa aja, bisa tidur, bahkan bisa bernafas dengan lapang, tapi saya kurang bersyukur. Akhirnya energi yang awalnya mau marah, mau kesel, mau ngamuk, jadi ke arah muhasabah, istighfar, taubat, lalu atur rencana yang sesuai dengan kondisi kesehatannya pada saat itu. Enak hadir. Itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi semua tuh demikian. Yang bisa melihat itu semua, orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Kan demikian. Kayak tadi. Misalnya hidup di Jakarta tuh crowded, capek, letih, lelah, macet, antri. Kalau itu kita stres semua. Dan marah-marah, stres tinggi. Tapi orang yang sabar dan bersyukur, kan berpikir Allah sedang melatih saya. Gitu. Ibadah itu bukan hanya sholat. Walaupun sholat sangat penting. Tapi juga menahan emosi, menahan amarah, menjaga lisan itu juga takarrub. Tidak zolimi orang, tidak meledak-ledak. Akhirnya semua jadi pelajaran dalam hidup. Dan tidak sadar tidak sadar, kualitasnya akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Lalu dia berpikir bahwa ini adalah ujian karena akhlak asli seseorang itu kan seringkali terlihat ketika rencana tidak berjalan. Akhlak seseorang kan demikian. Makanya kan kata Umar bin Khattab, Anda pernah tinggal satu rumah nggak dengan dia? Belum pernah. Pernah punya hubungan bisnis dengan dia? Belum. Pernah safar dengan dia? Belum. Berarti Anda nggak kenal dia. Kenapa? Kenapa 3 hal itu jadi parameter? Karena dalam 3 hal itu, akhlak seseorang akan terlihat. Karakter seseorang akan terlihat. Karena dalam 3 hal tersebut ada banyak hal tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan planning. Ada banyak miss di situ. Ada banyak masalah di situ. Disitulah kualitas iman, tauhid real seseorang akan terlihat. Nah, orang yang sabar dan syukur tuh bisa ngebaca itu. Bisa membaca hal tersebut.
Jadi sekali lagi jamaah, hidup ini itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi hati yang panik itu tidak akan pernah bisa membacanya. Hati yang arogan itu tidak akan pernah bisa mencernanya. Hati yang kufur nikmat itu selalu melihat kekurangan demi kekurangan. Yang bisa mengambil pelajaran lalu menjadi ilmu nafi itu hanyalah hati yang sabar, khususnya ketika susah, dan bersyukur khususnya ketika lagi senang. Kalau kita punya dua sifat ini, hidup kita akan luar biasa. Dan hidup kita akan penuh dengan manfaat, 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 dan manfaat. Dan itulah ilmu nafi. Sadar atau kita nggak sadar, itulah ilmu nafi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam dan Jamaah, menjaga Ustadz, tim dan seluruh umat muslim yang pun berada. Amin wa iyyakum. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim karena kita cukup intens mengambil dari karya beliau dalam bab ini. Saya baru melaksanakan Olimpiade Sains tahap pertama kemarin Jumat. Qadarullah waktu yang hanya 1 jam rasanya terburu-buru mengerjakannya. Sudah belajar sejak 6 bulan, tapi ternyata ada blunder di hari H. Blunder tersebut semakin membuat saya mikir terus-terusan. Karena sebelumnya guru saya sudah mengingatkan saya tentang keblunderan tersebut. Udah dikasih tahu, kasih tahu. Ngerti nggak? Ngerti. Begitu hari H, jatuh di situ. Benar nggak? Yang ketawa itu pasti punya pengalaman itu juga. Iya, banyak kita pengalaman. Saya juga punya pengalaman itu juga. Pengumuman masih tanggal 3 Juli. Saya mencoba mengalihkan pikiran saya ke hal-hal yang ada di kendali saya. Saya mencoba bertawakal tapi masih bingung mana yang harus saya tawakalkan. Rasanya masih ada usaha yang harus dilakukan. Mohon nasihatnya. Nasihatnya, dizikirin, jangan dipikirin. Nah itu nasihat. Kan udah selesai. Gitu loh. Mau dipikirin gimana? Gini loh jamaah, makanya perbanyak zikir lah gitu. Dan zikirnya bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan ini. Terus yang kedua, jadi banyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, katakanlah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Kita nih yakin nih lagi galau deh. Gitu. Kenapa? Bukan karena blunder hari H, bukan. Bukan karena blunder hari H. Tapi karena kita kurang zikir. Karena kita kurang zikir. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang penting kita dapat pelajarannya. Nah itu. Nah ini terapkan, banyak bersyukur dan banyak bersabar. Salah satu pelajaran yang sangat mewah bahwa manusia itu selemah itu. Beneran deh. Manusia itu selemah itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Selemah itu. Banyak poinnya.
Saya ingin tanya, ini ikut kompetisi apa? Olahraga, olahraga. Olimpiade, science. Kira-kira nilai matematikanya berapa? Nilai fisikanya berapa? Kimianya berapa? Gitu loh. Artinya artinya penanya atau yang mengikuti Olimpiade ini adalah sosok yang extraordinary lah di lingkungan sekolah, khususnya dalam masalah sains. Jadi pinternya di atas rata-rata. Terus latihan. Terus apa? Terus udah diingetin. Tapi akhirnya jatuh di situ. Apa bukan pesan bagi kita semua? Kita tuh selemah itu. Kalau Allah nggak kasih taufik. Kalau Allah nggak kasih hidayah. Manusia tuh selemah itu. Jadi ini pelajaran berharga. Agar kita lebih bergantung sama Allah. Dan agar kita sadar bahwa kita ini lemah. Dan yang lemah butuh sama yang maha kuat. Itu poinnya. Dan pernah terpukau. Apalagi dengan narasi-narasi yang ngangkat-ngangkat diri kita. Mungkin kita enggak, tapi tidak menutup kemungkinan di lingkungan yang terbuka gitu loh, yang heterogen, itu kita bisa terpengaruh dengan campaign atau narasi yang membuat kita tuh naik. Dan disitulah seringkali blunder terjadi. Seringkali blunder terjadi kan di situ. Itu poin. Lalu berikutnya jadi yang harus dilakukan adalah banyak zikir, sadar kita lemah, segera muhasabah, refleksi. Catat kemarin tuh miss-nya di mana? Misalnya baca doa apa enggak sebelum start. Kalau baca doa hanya dengan lisan atau dihayati gitu loh. Itu semua dicek. Jadi semua harus dievaluasi. Isti'anah kita kepada Allah itu gimana? Terus yang berikutnya, yang harus dievaluasi juga, tujuan kita ikut Olimpiade itu apa? Tujuan ikut Olimpiade itu apa? Yang sering kali buat kita ngenes adalah kita salah tujuan. Salah tujuan. Kalau tujuan kita mencari ridho Allah dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan ekspertis kita, maka kegagalan seperti ini itu bukan hal besar bagi kita. Kenapa? Kenapa bukan hal besar? Kenapa kegagalan seperti ini nggak akan membuat kita terpukul atau hancur? Kenapa? Karena sejatinya apa? Sejatinya. Karena apa? Karena kegagalan seperti ini tidak akan membuat kita terhalang ke tujuan tersebut. Itu aja. Kita akan terpukul kalau tujuan kita tidak tercapai. Selama tujuan kita tercapai, kita akan terpukul. Simpel aja deh. Misalnya, tujuan antum adalah diterima di salah satu kampus Ivy League misalnya. Itu tujuan antum. Untuk ke sana antum harus ikut tes misalnya. Ikut tes.
tesnya ada misalnya tesnya ada 100 soal. 100 soal. Dan di tes itu antum gagal di 10 soal. Gagal di 10 soal. Dan gagal di 10 soal tetap membuat antum keterima di kampus tersebut. Pertanyaannya, antum stres nggak gagal di 10 soal? Kenapa nggak? Kenapa nggak stres? Karena nggak ada urusan, yang penting masuk. Karena kegagalan ini tidak menghalangi saya dari tujuan utama, itu poinnya. Yang membuat kita terpukul kalau kita gagal dari tujuan utama. Itu poin. Makanya kan, orang yang targetnya juara kelas, kayak antum-antum ini wajah-wajahnya kayak juara-juara kelas. Juara kelas. Ranking 1 kelas 1, ranking 1 kelas 2, ranking 1 kelas 3. Selama dia juara kelas, nggak ada isu matematika dapat 9, fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5, nggak ada masalah. Artinya ketika matematika dapat 9, kimia dapat fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5. Artinya antum gagal tidak di beberapa soal pada saat ujian. Gagal, di beberapa soal gagal. Tapi karena tetap juara kelas, itu jadi masalah besar? Enggak. Enggak jadi masalah besar. Semua itu tergantung tujuan. Tapi itu akan jadi masalah besar kalau tujuan antum adalah matematika 100, fisika 100, kimia 100. Begitu tujuan antum itu, maka fisika 9,5, kimia 9,9, matematik 9,9, it was a big deal. Itu masalah besar. Walaupun angka antum tadi, dan walaupun antum juara kelas, walaupun antum juara satu angkatan, walaupun antum juara satu kelurahan, walaupun antum juara satu kecamatan, walaupun antum juara satu kota Madia, itu masalah. Karena intinya bukan juara, intinya apa tujuan utama. Itu hidup. Tujuan utama saya 100, 100, 100, 100. Maka 9,5 itu masalah bagi saya. Itu poin. Jadi kalau tujuan utama kita mengikuti hal-hal seperti ini, mencari ridho Allah, beribadah kepada Allah, di setiap bidang masing-masing. Saya bukan ustadz, saya ingin bertakarub kepada Allah dalam bidang sains. Maka kegagalan seperti ini gak ada isu. Karena kegagalan-kegagalan seperti ini, kalau kita bicara dengan spektrum di atas, ini masuk ke dalam positive failure. Ini kesalahan positif atau kegagalan positif. Karena kita akan belajar banyak dari pengalaman ini. Kita akan muhasabah banyak dari perjalanan ini. Kita akan mengerti banyak hal dari kejadian ini. Dan kita insya Allah akan jadi lebih baik di hari esok. Dan kita akan lebih baik di olimpiade berikutnya. Dan kita akan lebih baik di jenjang berikutnya. Yang jadi masalah ketika nawaitunya salah. Tujuannya bukan cari ridho Allah. Yang membuat orang-orang stres segala macam ketika yang seharusnya dia punya tujuan jangka panjang, akhirnya dia fokus ke tujuan jangka pendek. Persis, ini bukan penanya ya, saya jelaskan. Kenapa, sekali lagi, kenapa ahli dunia gampang galau? Karena ahli dunia itu merubah tujuan. Yang harusnya tujuan mencari wajah Allah akhirat, dipotong sama dia menjadi duniawi. Ya udah berantakan. 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 Kenapa hadirin sekalian,
Waktu terjatuh ketika belajar berjalan, tidak ada yang stres. Ada nggak? Kalau salah, tolong koreksi saya. Pernah pernah terjatuh nggak ketika belajar jalan? Siapa yang begitu lahiran langsung bisa jalan, cium tangan ibu, makasih ma, mama udah baru saja melahirkan aku. Lalu cium tangan dokter dan suster yang ini, kan gak ada. Kita semua proses, dan prosesnya itu jatuh bangun. Kenapa ketika jatuh kita gak ada yang stres? Salah satu alasannya karena fitrah kita masih bersih, sehingga kita bicara jangka panjang. Intinya bisa jalan. Maka jatuh atau gagal di hari kelima no issue. Gagal di hari keenam bukan masalah. Gagal di hari ketujuh bukan sebuah hal besar. Karena target kita bukan hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Target kita setelah misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, belajar bisa jalan. Dan jatuh di hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu positive failure. Kita belajar banyak tentang keseimbangan, kita belajar banyak tentang langkah kaki, kita belajar banyak tentang berlari, dan itu membuat kita lebih solid lagi ke depan. Itu masalah. Jadi ini nggak ada isu ini. Makanya udah nikmatin aja. Kalaupun tanggal 3 gagal, nggak ada isu. Kalau kita bicara jangka panjang, nggak ada isu. Bismillah. Justru ini pelajaran mahal. Pentingnya isti'anah kepada Allah, pentingnya minta tolong kepada Allah, pentingnya sadar bahwa kita lemah, pentingnya meluruskan niat, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian, kita perlu menikmati hal-hal seperti ini. Nah makanya dari sini kembali kita ingatkan pentingnya sabar dan syakur. Itu hanya orang yang bisa sabar, nahan. Karena kan gemes, kesel, terus itu kan akan meledak-ledak di hari ini. Bisa nggak kita tahan itu? Kalau kita bisa tahan itu, maka kita akan jadi orang yang sabar. Dan bisa nggak kita melihat sisi lain bahwa ini adalah pelajaran yang harus kita syukuri, ini adalah pengalaman yang harus kita syukuri, ini adalah kesempatan yang harus saya syukuri, maka kita akan bisa mengambil ibrah. Dan dari sini juga kita belajar, disinilah pentingnya tauhid yang real. Dan kenapa tauhid itu kebutuhan pokok yang paling pokok dalam kehidupan. Karena bicara tauhid, bicara tujuan. Bicara tujuan itu menentukan bahagia atau tidaknya Anda. Itu masalahnya. Makanya orang yang syirik tidak ada yang pernah bahagia. Gak ada yang pernah bahagia. Orang yang syirik itu galau. Karena dia punya masalah dari dalam tujuan, dalam cinta. Dalam cinta, dan itu masalah besar. Itu poin. Makanya hadirin Allah muliakan. Apa yang Allah jelaskan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah menyatakan tentang hidupnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang mensekutukan Allah. Yang menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah. Beribadah kepada selain Allah, mencintai selain Allah, tunduk dan patuh secara ta'abbud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka hidupnya seperti dia terjatuh dari langit. Fatahtafuhu thair, lalu disergap oleh burung.
Au tahwi bihirri, atau diombang-ambingkan oleh angin. Fi makanin sahiq. Bayangkan diombang-ambingkan angin. Diombang-ambingkan angin. Ke tempat yang sangat jauh dan tidak ada peluang selamat. Itu loh. Jadi kalau ingin tahu perasaan orang yang melakukan kesyirikan, misalnya antum coba ikut skydiving, parasutnya nggak dibuka. Ah itu orang syirik. Parasutnya nggak dibuka. Jangan benar-benar dicoba ya, bunuh diri itu namanya. Tapi kira-kira itulah, ikut skydiving itu. Karena kan yang paling ada gambaran kan itu, yang legal dan seterusnya. Ya gimana dong? Naik pesawat enggak? Ya skydiving. Yang legal ya, ke Dubai. Ada skydiving. Di Jumeirah. Terjun situ. Request, boleh nggak? Nggak dibuka sampai detik terakhir gitu. Nah ngerasain tuh. Gitu. Makanya walaupun punya, gini loh, antum orang terkaya di Indonesia, ikut skydiving, parasut nggak dibuka, ada manfaatnya nggak jadi orang kaya di Indonesia? Nggak ada manfaatnya. Sama, orang yang lakukan syirik tuh gitu. Mau kaya, mau terkenal, mau kerasa-kerasanya, mau cerdas, mau jenius, hatinya berantakan, diaduk-aduk kayak begitu. Itu makanya pentingnya tauhid itu. Pentingnya kita bergantung kepada Allah tuh itu. Jangan bergantung sama makhluk itu. Pentingnya kita minta tolong sama Allah itu. Jangan hati ini mengandalkan si A, si B, si C. Itu poinnya. Jadi kita belajar tauhid itu bukan hanya sekedar catatan. Walaupun catat itu sangat penting, harus catat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ini amalkan tauhid kita ketika kita misalnya blunder di olimpiade atau gagal di sebuah tes atau gagal di sebuah bisnis. Itu poinnya. Kalau tujuan antum mencari ridho Allah, lalu tahqiqul ubudiyah, beribadah hanya kepada Allah, nggak ada isu, bismillah. Dan ini adalah kegagalan yang positif. Kalau kita sabar dan kita bersyukur atas nikmat yang demikian. Gini, misalnya tanggal 3 Juli pengumumannya gagal. Tapi kita masih bisa bernafas dengan lapang. Hadirin mending gagal 3 Juli, tapi masih bisa nafas, atau lulus juara 3 Juli, tapi saturasi 65. Itu. Dan jadi masalah, kan kita seringkali hidup itu fokus kita memikirkan setitik kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu Anda bisa nafas apa bukan nikmat? Kok Anda gak bersyukur? Kan gitu. Udah lamaran diputusin, galau gak? Kenapa galau? Gak bersyukur itu. Mulai sekarang gitu berpikirnya. Coba kalau kita fokus mensyukuri detakan jantung kita, aman bismillah. Itu baru detakan jantung, belum yang lain. Itu tadi kita tuh fokus pada satu kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu yang perlu kita jawabkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu terlimpah kepada Ustadz, para ulama dan jamaah kajian yang hadir dan orang-orang saleh berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Apakah ada standar evaluasi yang harus kita capai
Karena kalau sudah mencapai target berarti kan harus punya target berikutnya. Apakah ada batasan target tertinggi itu Ustaz sehingga tidak ada target lagi? Syukran Assalamualaikum warahmatullahi apakah ada batasan target tertinggi sehingga tidak ada target lagi? Saya jawab dengan testimoni Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu pernah menyatakan bahwa saya punya jiwa yang sangat ambisius, gitu. Beliau sebenarnya mengatakan jiwa saya itu sangat ambisius, sangat ambisius. Jadi sangat ambisius. Antum siapa yang punya jiwa yang sangat ambisius? Hadirin Allah muliakan. Yang punya yang merupakan ambisius, coba bandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz ya. Kata beliau, saya berambisi menjadi gubernur dan saya berhasil meraihnya, gubernur. Seambisi itu sampai titik mana? Wali kota belum berarti gitu loh. Ini gubernur. Lalu habis itu kata Umar, tapi saya nggak puas. Lalu saya berambisi menikahi Fatimah. Dan saya berhasil menikahi Fatimah. Gitu. Antum tahu Fatimah yang dimaksud siapa? Fatimah siapa? Anaknya Rasulullah. Aduh, biar enggak lah. Kok anaknya Rasulullah SAW? Fatimah siapa? Fatimah siapa? Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Kok antum gak ada yang kaget sih? Kenal nggak? Oh ya wajar, gimana? Nggak kenal. Itu wanita yang paling sulit diraih. Karena beliau anak khalifah. Gitu. Anda bayangin nggak? Yang jomblo-jomblo siapa? Ambisius apa sih antum cari jodoh yang jomblo-jomblo? Pengen nikah, kriteria istri antum siapa yang jomblo? Nah, ya, apa? Fatimah, anaknya Pak RT. Gak apa-apa, bagus. Kalau soleha, apa-apa anaknya Pak RT juga. Tapi ini Fatimah, anaknya khalifah. Luar biasa. Lalu kata Umar bin Khattab, dan saya berhasil mendapatkannya. Berhasil, bayangkan. Puas? Enggak. Lalu saya pikir apa lagi ya? Lalu kata Umar bin Khattab, setelah sudah jadi ini, saya ambisi jadi khalifah. Gitu. Anaknya khalifah dapat, sekarang jadi khalifah. Dan saya dapatkan kekhalifahan. Jadi khalifah. Lalu saya berpikir, apalagi? Gitu orang tuh. Udah jadi khalifah masih mikir, apalagi? Orang-orang ambisius tuh gitu, what next gitu loh. Berikutnya apalagi? Apalagi? Akhirnya kata beliau, saya berpikir keras. Akhirnya saya dapat jawabannya. Setelah khalifah, tidak ada yang lebih tinggi daripada surga. Maka saya berambisi benar-benar fokus masuk surga. Makanya kan beliau luar biasa. Pada saat beliau jadi khalifah. Luar biasa untuk meraih surga. Bukan mengungkapkan seluruh ambisi kekuasaan. Bukan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah juga luar biasa.
Fatimah itu anak khalifah, cantik, zuhud. Ibu denger nih Bu. Itu. Jadi kalau kita bukan anak khalifah nggak zuhud, gimana lagi kita lagi? Ini anak khalifah zuhud. Kan kita tahu bahwa ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau bilang ke Fatimah, kata Umar bin Khattab, Fatimah, saya jadi khalifah sekarang. Maka saya minta kepada engkau untuk menyerahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Dan saya ngerti kalau engkau tidak mau, karena itu harta pribadimu. Maka saya hargai, tapi kita cerai hari ini, bisa. Oh, luar biasa, kita pisah hari ini. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, kan beliau hanya 2,5 tahun kurang lebih jadi khilafah, lalu wafat. Fatimah didatangi oleh saudara kandungnya, kan Fatimah anak khalifah sebelum Abdul Malik bin Marwan. Didatangi saudara kandungnya, lalu ditawarkan, gimana kan sekarang suamimu sudah wafat, kita kembalikan ya hartamu dari Baitul Mal. Kata Fatimah, gak mau, serahkan. Itu baru, Masya Allah ya, luar biasa. Itu orang yang punya ambisi surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meneladani hal-hal seperti ini dengan segala kelemahan kita. Kita jauh lah di level itu, tapi coba kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin saya mau tanya, semoga bisa dijawab. Semoga Allah kasih taufik. Tadi Ustadz menyampaikan jika sudah Allah jauhkan seharusnya kita bersyukur. Yang mana ya? Kayaknya saya bilang itu nggak sih? Ya. Ya mungkin saya lupa kali. Tapi apabila kita sendiri yang memilih untuk meninggalkan seseorang, karena kita merasa dia tidak baik untuk kita. Artinya Allah yang menjauhkannya juga, tanda tanya. Walau saat meninggalkan itu kadang merasa ragu dan takut pilihan itu salah. Dan siapa tahu dia orangnya. Hadirin, kita tuh selalu di persimpangan itu kan, gitu loh. Apapun, apalagi hal besar seperti ini, apapun. Masalah simple, jangankan itu, masalah pre-loved aja, kita keluarin baju kita, itu kita coba dulu kadang-kadang, gitu loh. Dan kayaknya, atau misalnya, pokoknya kita tuh, itu tabiat manusia, begitu kita mau melakukan sesuatu, itu pasti kita dihadapkan di persimpangan, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya keliru, jangan-jangan dia orangnya lah, jangan-jangan saya melepaskan orang yang terbaik untuk saya, jangan-jangan. Disitulah lagi-lagi menunjukkan manusia lemah. Makanya cara yang paling tepat dan akurat adalah istikharah. Istikharah itu yang bisa memutus semua persimpangan-persimpangan yang tiba-tiba hadir di benak kita ketika kita akan membuat keputusan atau setelah kita buat keputusan, khususnya keputusan besar. Jadi segera istikharah sebelum melakukan itu. Lalu yang kedua setelah istikharah, musyawarah. Lalu putuskan di atas ilmu. Jadi musyawarah. Makanya kata para ulama, la yandam man istakharallah wa syawaran nas wa syawara ahla. Tidak akan kecewa orang yang membuat keputusan setelah dia istikharah. Istikharah itu kan bertanya kepada Allah. Lalu dia bermusyawarah dengan pakarnya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi saran saya untuk kita semua, sebelum buat keputusan agar tidak menyesal dan hidup
hidup tentang membuat berbagai macam keputusan. Dan jangan pernah meremehkan sebuah keputusan, karena bisa jadi kan yang seringkali yang kita galaukan kan kayak keputusan seperti pernikahan, karena memang secara kasat mata itu keputusan besar. Tapi sadar nggak sih bahwa ada banyak halal besar itu diawali dengan keputusan-keputusan kecil kita atau keputusan-keputusan yang selewat atau seini aja gitu. Ada banyak kasus penikaman atau pembunuhan itu karena salah memutuskan untuk mampir gitu loh. Kan begitu. Cuma mampir toh. Begitu mampir ada kerusuhan, ada perkelahian, salah tusuk, selesai. Ada kasus-kasus kehilangan nyawa karena salah milih jalan gitu loh. Begitu milih jalan ternyata lagi ada tawuran, lagi ada keributan, akhirnya terjebak, ketusuk atau kena jadi korban. Jadi ada banyak hal besar itu diawali oleh keputusan-keputusan yang kita anggap kecil. Oleh karena itu jamaah sekalian, mulai selalu berusaha istikharah pada saat kita buat keputusan atau pada saat kita, dan banyak doa ketika kita melakukan hal atau sebelum melangkah atau sebelum start atau sebelum melakukan sesuatu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama karena penting sekali. Sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Begitu kita putuskan tidak melanjutkan, lalu bisikan kan, jangan-jangan dia orangnya gitu loh. Jangan-jangan dia gitu loh. Jadi untuk membuat kita tegas dalam keputusan kita butuh istikharah dan kita butuh musyawarah gitu. Kan ini belum lagi kan dalam kehidupan ini kadang-kadang masih koma gitu loh. Lalu orang ini nikah gitu loh sama teman kita atau satu circle kita gitu loh. Lalu habis itu terlihat dari kejauhan ke rumah tangganya indah, lalu vacation kemana-mana, lalu jadi akhirnya jangan-jangan. Nah untuk memutus mata rantai jangan-jangan itu gitu loh. Jangan-jangan dia orangnya, jangan-jangan dia yang lagi menyamar, jangan. Putuskan dengan istikharah dan musyawarah. Karena gak mungkin salah orang yang memutuskan dengan SOP Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka insya Allah ini akan menjadi yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kami kesempatan dan amanah untuk melaksanakan program Hitan Anak dengan Kebutuhan Khusus. Sebanyak 11 anak putih program ini datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya dengan kondisi medis yang berbeda-beda. Di antaranya ada cerebral palsy, penyakit jantung bawaan, Down syndrome, autisme, dan kondisi lainnya yang membutuhkan perhatian serta penanganan khusus. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruh proses berjalan dengan baik, dengan lancar dan mendapat banyak kemudahan. Mulai dari proses asesmen hingga tindakan hitan. Kami meyakini bahwa setiap anak adalah amanah dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Terima kasih banyak dan semoga Allah terima dan niatkan ibadah kepada Allah SWT karena khitan adalah sebuah sunnah para nabi dan rasul. Jadi ini bukan tindakan biasa aja, ini adalah amal soleh yang kalau Allah terima itu sangat membantu kita di akhirat kelak dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu kehormatan bagi kami semua untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan keluarga dan anak-anak kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga para teman-teman dengan kebutuhan khusus ini dan menerima kegiatan ini sebagai amal soleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.